Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Top cek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya sehat hari ini? Ya. Tadi malam ada belajar? Ada. Tepuk tangan dulu untuk anak yang ada belajar. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, Ibu kepengen tahu dulu. Pada minggu semalam kita mempelajari tentang PP yaitu hidup berpancasila, di mana kita harus mencerminkan sifat kita di setiap harinya itu dengan adanya nilai-nilai Pancasila. Pada minggu ini kita akan masuk pelajaran PP lagi dengan judul norma dan aturan. Yang pada saat ini tujuan dari bab ini kita pelajari adalah agar anak kita semua mengetahui bagaimana menaati aturan. Nah, perhatikan ke depan. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Berarti norma itu selalu ada di kehidupan kita karena adanya peraturan atau ketentuan. Misal larangan, sanksi. Tidak boleh membuang sampah. Itu termasuk aturan, dan sanksinya itu jika kita membuang sampah kita mendapat sanksi. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh? Misalnya kita lagi buang sampah ditegur. Ada yang bisa kasih contoh? Tidak boleh membuang sampah. Misalnya ditegur dengan gurunya. Terus aturan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Jika memang baik, lakukanlah. Jika buruk, berarti sesuatu hal itu tidak boleh, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, nah, aturan-aturan atau norma. Kira-kira ada yang tahu norma itu ada berapa? Sebutkan salah satunya. Norma apa? Iya benar, norma agama. Norma agama itu berarti berhubungan dengan hukumannya itu dari Allah. Mengerjakan sholat itu termasuk aturan dalam norma agama. Itu norma apa lagi? Iya, norma hukum. Norma hukum apa? Aturannya atau normanya itu tidak boleh melanggar peraturan, misalnya yang berhubungan dengan hukum, seperti misalnya lalu lintas, atau berhubungan dengan merusak kenyamanan di lingkungan seperti kegaduhan, pencurian. Sanksinya teguran dari boleh dari Polres atau dari polisi ya, karena berhubungan dengan norma apa lagi? Ya, kesusilaan. Apa contohnya? Bersikap jujur, ya. Suatu sikap di situ. Dituntut sikap harus jujur. Misalnya ini ulangan atau ujian, kita harus bersikap jujur dalam menjawab contek. Harus bersikap jujur dalam menjawab soal, tidak boleh mencontek. Dan selanjutnya norma apa lagi? Kesopanan. Norma kesopanan itu selalu berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Misal contoh apa? Benar. Tepuk tangan dulu untuk Fauzia. Salam kepada orang tua atau salam kepada orang yang lebih tua, cemberut atau orang tua lewat aja tanpa menundukkan badannya walaupun sedikit. Itu suatu norma. Norma kesopanan itu mencerminkan bahwasannya anak tersebut berperilaku baik, berakhlak mulia. Tapi kalau udah ngomongnya kasar, jumpa orang tua itu nggak pernah tegur sapa yang bagus, itu termasuk anak yang tidak memiliki kesusilaan. Itu sanksinya itu sebuah perasaan. Terus kalau norma kesopanan itu dikucilkan dengan teman-temannya karena bahasanya sudah tidak
ujian yang berkaitan dengan hukum. Coba Ibu mau dengar dulu terkait dengan aturan dan norma. Ibu mau tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Itu ketentuannya. Kalau norma tadi aturannya. Kalau peraturan itu ketentuannya, berarti norma dan peraturan itu terkait. Kalau ada norma berarti ada peraturan. Karena norma itu aturan, peraturan itu ketentuannya yang mengesahkannya. Memang tidak boleh dilanggar suatu aturan itu. Berarti keduanya itu saling kalau kita udah menaati peraturan, menaati aturan, kira-kira kehidupan kita aman nggak? Aman. Kehidupan kita aman. Menciptakan lingkungan yang tertib, menjaga supaya lingkungan kita tidak ada keributan. Kalau kita udah nyaman, kira Ibu mau tanya dulu. Seandainya ada anak Ibu yang melanggar aturan seperti mencuri misalnya, aman nggak kehidupan kita kalau ada orang mencuri? Tidak. Kita pasti waspada, gelisah, tidak tidur pun tidak. Itulah makanya jangan terjadinya pelanggaran suatu norma hukum. Intinya jaga dirinya, jangan sampai melanggar norma.